Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan kami tim MGMP Matematika SMP Plus Darussalam Jember. Dan pada kesempatan kali ini untuk kelas 7 kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Jadi materi yang sebenarnya sudah kalian pelajari di jenjang sekolah dasar akan diulas kembali, namun dengan permasalahan yang tentunya lebih berkembang dibanding waktu di sekolah dasar. Baik, mungkin kalian ada yang masih belum mencatat dari modul ya, sebenarnya sudah kami bagikan melalui kelas, tapi tidak ada salahnya kalau ditampilkan kembali. Oke, baik, ini ya modulnya. Jadi silahkan kalian simak. Baik, jadi pada permasalahan aritmatika sosial yang dibahas adalah harga jual dan harga beli yang berkaitan dengan diskon, pajak, kemudian laba dan rugi. Kemudian kita juga akan berbicara tentang berat barang, kemasan, dan berat isinya. Dan yang terakhir tentang tabungan dan pinjaman. Oke, ini detailnya ya. Laba dan rugi, diskon dan pajak ini berbicara tentang harga jual dan harga beli di dalamnya ya. Bruto tara dan neto ini tentang berat barang, kemasan, dan berat isi termasuk kemasannya. Dan yang terakhir adalah tabungan dan pinjaman. Kembali lagi ke modulnya ya. Nanti di modul ada contoh soal, silahkan kalian coba dulu, nanti dicocokkan dengan pembahasan yang akan saya sampaikan di sini ya. Jadi ini untuk laba dan rugi kami munculkan ada 5 soal. Nah, ini ya. Oh maaf, bukan 5 ya, ternyata 4 soal. Kemudian diskon dan pajak. Di sini ada diskon dan pajak, ini konsepnya. Ya, silakan kalian lihat. Lalu ada pajak ya juga. Jadi diskon dan pajak itu kalau kita analogi di jual dan beli yang laba dan rugi, diskon itu pengurangan nilai, jadi semacam rugi. Kalau pajak bertambah nilai semacam atau mirip dengan laba ya. Oke. Kemudian ini contoh soalnya, silakan kalian cermati, kalian kerjakan, nanti kalian cocokkan dengan pembahasan yang akan saya sampaikan. Lalu berikutnya adalah bruto tara neto. Setiap barang yang dikemas akan mempunyai bruto, neto, dan tara tentunya ya. Ini konsepnya. Nah, jadi kalau boleh kita analogi lagi, bruto tara neto ini mirip dengan pertambahan nilai. Nah, jadi tara itu kemasannya, neto itu isinya, kalau digabung menjadi bruto. Oke, pertambahan nilai. Lalu yang terakhir, oh maaf, ini contoh soalnya ya. Oke, silahkan dicermati. Lalu yang terakhir adalah tabungan dan pinjaman. Pada dasarnya tabungan dan pinjaman itu sama anak-anak. Yang membedakan adalah kalau menabung kita naruh uang dulu baru ngambil. Kalau minjam kita ngambil uang dulu baru ditaruh lagi atau dikembalikan ya. Konsepnya sama, tabungan akhir atau pinjaman atau modal akan berubah menjadi tabungan akhir kalau ditambah dengan bunga. Dimana bunga itu persentase bunga per 100% ini maksudnya ya. Kalian per 12 kali tabungan awal ini, kalau kasusnya tabungannya lama menabungnya adalah dalam bulan. Nah, ini ada salah di sini. Seharusnya besar permasalahan tabungan dengan bunganya ini bukan bulanan ya. Jadi bunganya ini bukan bunga bulanan, sehingga ini harusnya diganti nih. Ini bukan bunga bulanan tapi bunga per tahun. Nah, itu yang perlu kalian cermati ya. Jadi ini bunganya per tahun anak-anak. Namun lama menabungnya adalah bulan. Baik, lalu di bawahnya persentase bunga itu bunga tabungan, bunga pertabungan awal kali 100%.
Baik, ini contoh soal yang perlu kalian pahami mungkin ya. Kalian coba nanti, lalu kalian bandingkan solusinya dengan yang akan saya bahas pada sesi kali ini. Oh ya, mungkin secara umum ya kita bisa membuat kesimpulan bahwa sebenarnya pada aritmatika sosial itu kita tidak perlu menghafal banyak rumus ya anak-anak, tapi cukup memahami bahwa ada perubahan nilai dari kondisi awal terhadap kondisi akhir, baik itu bertambah atau berkurang tergantung kasusnya. Pada harga jual harga beli, untuk diskon dan rugi itu berarti nilainya berkurang, untuk laba dan pajak nilainya bertambah. Kemudian pada bruto taran itu jelas bertambah ya, dari neto ditambah oleh tara. Yang terakhir bunga dan pinjaman itu juga bertambah. Sehingga kalau boleh saya analogikan, saya tuliskan begini ya, maka kondisi akhir itu adalah A, nah, misal saya sebut sebagai A ya, ditambah, maaf saya ganti dulu, salah ini ya. Nah, di sini kondisi akhir sama dengan kondisi awal ditambah atau dikurangi dengan A. Dimana kalau misalkan kita bicara rugi ya berarti A ini adalah kerugiannya, kita bicara laba, ini adalah labanya. Kemudian kalau mau bicara tentang persentase, berarti berapa persen A ini, maka A dibagi dengan kondisi awal kali 100%. Sehingga misal telepon nggak bicara laba, berarti laba per apa ini kondisi awalnya, harga beli ya, kali 100%. Misalkan kita bicara tara, berapa persen taranya, berarti tara per netonya berapa kali 100%. Begitu juga dengan tabungan dan pinjaman, berarti per tabungan awal. Oke, baik, itu konsep secara umum yang bisa saya sampaikan ya anak-anak. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dari contoh soal yang ada. Baik anak-anak, kita sekarang akan membahas beberapa contoh soal yang sudah dimunculkan di modul yang dibagikan ya, ataupun yang sudah saya tampilkan tadi. Yang pertama, ketika berkaitan dengan harga jual dan harga beli, dalam hal ini yang pertama adalah laba dan rugi ya. Oke, contoh yang pertama, Anto membeli motor baru dengan harga 17 juta dan dijual lagi dengan harga 18 juta 360. Jelas ketika di sini membeli dengan harga sekian dan menjual harga sekian, dimana ketika diperoleh harga beli, jadi harga beli, ketika harga belinya, nah harga beli itu lebih kecil daripada harga jual, maka kondisi ini disebut sebagai laba ya. Sehingga kalau kita lanjutkan, berapa keuntungan yang diperoleh Anto dan berapa persentase keuntungannya. Laba adalah selisih daripada harga jual dan harga beli, dimana ketika harga jualnya lebih besar maka dia disebut laba. Begitu juga sebaliknya, kalau harga belinya lebih besar dia disebut sebagai rugi. Berapa labanya? Harga jual kurangi harga beli, 18.360.000 dikurangi 17 juta, maka hasilnya adalah 1.360.000 ya, betul ya. Kemudian berapa persentase labanya? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kondisi awal, kondisi akhir ya, maka seandainya di sini laba yang dibahas, maka perbandingannya adalah dengan harga beli. Jadi laba per harga beli kali 100%. Ini ya, betul. 1.360.000 dibagi 17 juta dikali 100%, hasilnya adalah 8%. Jadi persentase labanya yang diperoleh adalah 8%. Baik, pada contoh soal kedua, Pak Budi membeli mobil dengan harga 125 juta, kemudian dijual kembali dengan harga 120 juta. Pada kondisi ini kita peroleh nilai di mana harga belinya
lebih besar daripada harga jual. Kalau begini ini disebut dengan rugi. Betul sekali ya, rugi. Berapa ruginya? Kerugiannya adalah tinggal kalian kurangi 125 dengan 120 juta, diperoleh nilai 5 juta rupiah. Lalu berapa persen 5 juta rupiah ini kerugiannya? Tentu kembali lagi pada konsep bahwa rugi itu dibagi dengan harga beli kemudian kali 100%. 5 juta dibagi 125.000 diperoleh nilai 4%. Jadi Pak Budi mengalami kerugian 4%. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang ketiga. Seorang pedagang memiliki barang yang dijual dengan harga 126 juta. Jika harga tersebut pedagangnya dapat untung 5%, berapa harga belinya? Di konsepnya sudah muncul di modul ya, sudah dimunculkan bahwa harga jual itu adalah 100% tambah persentase labanya berapa per 100% dikali harga beli. Jadi ini ya. Nah, ini lalu di sini diketahui ada harga jual, tidak apa-apa, masukkan harga jualnya di sebelah sini karena harga jual adalah 126 juta. Harga jualnya 100 tambah 5%, ini adalah persentase labanya dikali harga beli. Selanjutnya 100 tambah 5 adalah 105% ya. Jadi 126 juta itu 105% per 100 kali harga beli. Lalu berapa harga belinya? Pak, ini kan harga belinya di sebelah kanan yang dicari dan ada pengalinya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, maka harga belinya adalah sama perhitungannya, yaitu dikali 100%, cuma dibalik ya, 100%, perhatikan ini, 100% dibagi 105% dikali 126.000. Hati-hati ya, jadi harga belinya adalah 100% per 105% kali 126.000. Maka berapa harga belinya? 120.000. Bisa dipahami anak-anak ya. Baik, contoh yang berikutnya, yang keempat, yaitu Pak Jono menjual seekor sapi. Jika sapi terjual 8.100.000 dan Pak Jono rugi 10%, tentukan harga sapi waktu dibeli. Ini mirip dengan soal yang tadi yang di atasnya, cuma kasusnya rugi ya. Jadi harga jualnya adalah harga jualnya 8.100.000, persentase kerugiannya 10%, harga beli yang dicari 8.100.000 sama dengan 100 kurangi 10 ini 90%. Per 100% kali harga beli. Berapa harga belinya? Sama seperti yang tadi, dibalik. Jadi 100% per 90% kali 8.100.000, yaitu 9 juta rupiah. Oh ya anak-anak, ini ada contoh soal yang tidak dimunculkan di modul tadi ya. Coba kalian cermati. Seorang pedagang membeli sepeda motor bekas harga 12 juta dan mengeluarkan biaya perbaikan 500.000. Setelah beberapa waktu sepeda itu dijualnya 15 juta. Persentase untungnya berapa? Dalam jual beli biaya perbaikan itu dikategorikan sebagai tambahan harga atau harga beli anak-anak. Jadi misal ditanya berapa harga belinya, ya harga beli awal ditambah dengan berapa dia servisnya, sehingga harga belinya adalah 12 juta tambah 500.000, ketemulah angka 12.500.000, sehingga harga jualnya, sehingga berapa persen laba yang diperoleh? Berapa ini? Nah, maka persentase labanya langsung dihitung. Ini di konsep di sebelumnya atau soal-soal sebelumnya laba itu dihitung terpisah. Di sini dihitung menjadi satu, tidak apa-apa. Sehingga persentase laba itu adalah di mana laba itu harga jual kurang harga beli, maka persentase laba harga jual kurang harga beli per harga beli kali 100%. Setelah dikurangi 15 juta kurang 12 juta setengah per 12 juta setengah kali 100%, sehingga hasilnya adalah ini ya, 106%, atau kalau dijadikan pecahan campuran 16,2/3%. Baik anak-anak, itu tadi permasalahan terkait harga jual harga beli dalam laba dan rugi. Selanjutnya, kalau kita bicara harga jual dan harga beli tapi diskon dan pajak. Jadi diskon seperti yang saya bilang tadi, diskon itu pengurangan nilai, berarti mirip dengan rugi ya.
Misal ada soal begini, Bisma ingin membeli sebuah celana, pada celana itu harganya sekian, jika diskonnya 10%, maka harga yang harus dibayar Bisma berapa? Karena ada diskon berarti ada pengurangan nilai itu mirip dengan rugi, sehingga harga akhirnya menjadi 100% kurangi persentase bunga. Nah ini salah ya, ini harusnya diganti anak-anak ya, ini bukan bunga tapi persentase diskon dikali harga awal per 100%. 100 kurangi berapa tadi diskonnya? 10% ya, per 100% kali 250.000, sehingga harga yang harus dibayar adalah 225.000. Jadi kembali lagi, diskon itu adalah pengurangan nilai, jadi mirip dengan rugi. Berkebalikan dengan diskon adalah pajak. Contoh, kalau kita kadang sering beli di semacam supermarket ya, contohnya ini Arjuna membeli pizza di Pizza Hut. Nah ini makanan fast food yang sering kalau kita beli itu kena pajak. Padahal RTV menaikkan harga seluruh jenis pizza, harganya labelnya 100.000. Jika setiap pembelian di Pizza Hut dikenakan pajak 5%, maka harga yang harus dibayar Arjuna adalah, nah ini kenaikan atau pertambahan nilai, sehingga harga akhirnya juga pasti naik daripada harga yang muncul di label. Maka berapakah harga akhirnya setelah dikenakan pajak? Maka 100% ditambah persentase pajak per 100% kali harga awal. Berapa tadi pajaknya? 5% ya, sehingga pajaknya atau harga akhirnya 100% tambah 5% per 100% kali 100.000, yaitu ya ini ya. Nah ini kemudian 105 per 100.000 dikali 105% per 100% kali 100.000 diperoleh harga akhirnya 105.000. Jadi yang dibayarkan bukan 100.000 ya anak-anak, hati-hati, kalau ada pajak pasti harganya tambah mahal ya. Baik, itu tadi tentang harga jual dan harga beli berkaitan dengan laba dan rugi. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang bruto, tara, dan neto, yaitu kaitannya berat barang, kemasan plus berat barang dan kemasannya. Sudah disampaikan di konsepnya bahwa bruto itu adalah berat plus kemasan. Nah, ini isi plus kemasan. Kalau tara itu kemasan, sementara kalau neto adalah isinya saja. Oke, mari kita bahas soalnya. Axel membeli sebungkus mie instan. Pada kemasan mie instan tersebut terdapat label neto 90 gram. Jika kemasannya mempunyai tara 5%, maka berat mie instan tersebut dengan kemasannya adalah, oke, berarti ini bicara tentang bruto ya. Berapa bruto? Bruto ini pertambahan nilai dari neto. Yang menjadi pertambahannya apanya? Taranya ini tadi. Sehingga bruto sama dengan 100% plus persentase tara per 100% kali neto. Taranya adalah 5%, netonya 90 gram, sehingga kalau kita hitung 100% plus 5% per 100% kali 90 gram, 100 tambah 5 adalah 105 per 100% kali 90 gram, diperoleh hasil 94,5 gram. Jadi berat mie instan itu dengan kemasannya, kalau kalian timbang, kalau Axel menimbang mie instan itu ya, maka akan diperoleh berat 94,5 gram. Selanjutnya, Pak Tejo menjual 100 kerat telur. Setiap kerat beratnya berat kotornya 21 kg. Berat kerat telur itu sendiri 5% dari seluruh telur di dalamnya. Jika telur itu dijual dengan harga 20.000 dan keratnya dijual 1.000 per kerat, maka tentukan berapa berat kerat telurnya, yang kemudian berapa uang yang diperoleh Pak Tejo jika seluruhnya habis terjual. Nah, di sini yang diketahui adalah brutonya ya, di soal tadi brutonya ada, kemudian persentase taranya ada. Yang ditanyakan berapa bungkusnya itu, beratnya berapa. Oke, bruto sama dengan 100% plus persentase tara per 100% kali neto
21 sampai dengan 100 plus 5 diperoleh nilai 105% per 100%. Di sini 21 kg. Lalu ini cari berapa netonya. Nah, sama seperti kasus yang tadi di permasalahan harga jual harga beli ya. Ketika yang ketemu itu yang sebelah sini, dalam hal ini neto brutonya, yang dicari netonya, maka neto itu adalah ini dibalik. Coba cermati ya. Nah, 100 per 105 kali 21 setelah dihitung dengan proses perhitungan pecahan dan perkalian diperoleh neto 20 kg. Lalu berapa berat kemasannya? Kemasan itu adalah tara, jadi ini kemasan ya. Kemasannya adalah bruto kurang neto. Brutonya 21 kg, netonya 20 kg, sehingga bungkusnya adalah 1 kg. Jadi kira-kira kerak telurnya itu beratnya 1 kg. Pertanyaan berikutnya, berapa uang yang diperoleh kalau habis semua telur dengan keratnya? Kita tadi sudah berbicara netonya ditemukan, diperoleh nilainya yaitu sebesar 20 kg ya. Lalu kerat telurnya tadi ada 100, jadi ada 100 kerat ya, sehingga hasilnya itu yang diperoleh adalah harga telur plus harga kerat. Telurnya adalah 20 kg dikali 104 kali 20.000, kemudian keratnya adalah 100 kerat dikali 1000 per kerat. 200 kali 100, 2000 kali 20.000 diperoleh berapa? 40 juta ya. Coba 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, betul ya, 40 juta ditambah keratnya 1 juta ya, benar, sehingga hasil penjualan yang diperoleh adalah 41 juta ya. Jadi dicermati, diingat lagi bahwa yang namanya bruto itu adalah neto tambah tara, di mana tara adalah kemasannya dan neto adalah isinya. Baik, itu kaitannya bruto tara neto. Kemudian yang terakhir kita akan berbicara tentang tabungan dan pinjaman ya anak-anak. Andi menabung di bank, rajinlah menabung sebesar 1 juta. Jika bunga pada bank tersebut 2% per tahun, maka tabungan yang diperoleh Andi setelah menabung 18 bulan adalah, perhatikan di sini satuannya adalah 18 bulan ya, sehingga harus dikonversi. Caranya bagaimana? Nah, ini coba perhatikan. Bunganya adalah 2% per 100% kali 18 bulan per 12 kali berapa tabungan awalnya? 1 juta. Setelah dihitung maka diperoleh hasil 30 juta bunganya. 30.000 ya. Sehingga tabungan akhir Andi setelah menabung 18 bulan adalah tabungan akhir sama dengan tabungan awal. Nah, ditambah bunga ya. Tabungan awalnya 1 juta, bunganya 30.000, diperoleh hasil 1.030.000. Kemudian yang terakhir, ini kaitannya dengan pinjaman yang saya katakan tadi, pada dasarnya prinsipnya sama dengan tabungan. Nah, bedanya kalau minjam itu kita ngambil uangnya baru nanti kita kembalikan dengan pertambahan nilai. Pak Ogah meminjam uang untuk modal bisnis di bank. Banyak yang dipinjam sebesar 200 juta. Jika bunganya 2% per tahun dan Pak Ogah akan mencicil pinjaman selama 1 tahun, maka besar cicilan per bulan yang dibayarkan adalah, pertama kita cari dulu bunganya ya anak-anak. Coba perhatikan di sini sudah jelas masa meminjamnya yang disebutkan adalah setahun ya. Jadi kalian tidak perlu mengkonversi lagi pakai 12 per 12, tidak perlu, sehingga langsung besar bunganya 2% dikali 200 juta. Kenapa cuma 2% kali 200 juta? Karena meminjamnya cuma setahun. Kalau 2 tahun berarti ini dikali 2 juta ya. 2% kali 200 juta diperoleh 2, 3, 4, 5, 6. Bunga yang harus dicicil adalah 4 juta, sehingga total yang harus dicicil oleh Pak Ogah yaitu hutangnya 200 juta tambah bunganya 4 juta sebesar 204 juta rupiah. Jadi ini nominal pinjaman plus hutangnya ya, maaf. Nah, ini pinjaman dan hutangnya. Lalu kalau dia dicicil per bulan selama 1 tahun,
besar cicilannya berapa. Jadi besar cicilannya adalah 204 juta ini akan dicicil selama 1 tahun. 1 tahun. Maka dia otomatis 1 tahun itu berapa kali mencicil? 12 kali. Makanya di sini cicilannya adalah 204 juta dibagi 12 diperoleh nilai 17 juta rupiah. Ya, jadi pada dasarnya meminjam dan menabung itu perhitungan dasarnya sama, anak-anak. Yang membedakan cuma prosesnya. Baik, itu tadi pembahasan dari contoh soal yang ada di modul yang kalian baca maupun kalian lihat langsung tadi di video ini. Selanjutnya kalau kalian ingin menyimak video ini lagi, silahkan tutorial belajarannya ada di sini, anak-anak ya. Nah, ini kalian simpan ini playlist, nanti video pembelajaran akan diupload di sini ya. Kemudian selanjutnya kalau kalian sudah memahami, coba kalian kerjakan. Ada soal-soal yang sudah tersedia di Quizizz. Caranya ada 2, kalian bisa menyalin ini di browser kalian ya. Saran saya sih di Chrome, karena Chrome itu lebih fleksibel. Atau kalau misalkan kalian tidak bisa atau enggan mencatat panjang seperti ini, kalian bisa membuka quizizz.com atau kalian searching di Google, nanti sudah tersedia biasanya quizizz.com/join ini seperti ini ya, _join. Kalian masukkan kode soalnya. Jadi kode soalnya untuk kelas ini, untuk materi ini adalah 31095964. Baik anak-anak, itulah tadi pembahasan contoh soal yang bisa saya sampaikan, termasuk juga kode soal yang untuk kalian kerjakan ya. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.